itu hakikat Allah, tapi dia punya kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Maka pada saat Yesus menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia, artinya bahwa Allah benar-benar ingin bersolidaritas terhadap penderitaan manusia. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ini bagus sekali. Kalau kita lihat di perjanjian lama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mempersembahkan korban bagi Allah. Mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, dan Anda boleh cari di agama-agama lain, apakah ada konsep mengenai Allah yang mau mengorbankan dirinya bagi manusia? Bagi saya ini makna sangat dalam. Kalau kita lihat di perjanjian lama, selalu saja manusia itu memberikan korban bagi Allah. Tapi tidak dengan Kristianitas. Kita dalam gereja diajarkan bahwa Allah itu berkorban bagi kita. Mana ada pribadi yang begitu agung, pribadi yang begitu mulia, pribadi yang begitu luhur mau berkorban bagi seorang dan begitu banyak manusia yang sangat rapuh, yang sangat hina, yang sangat kotor, yang begitu berdosa. Tidak ada. Dan itu kita bisa jumpai dalam solidaritas Allah menjadi manusia. So teman-teman, banggalah kita kalau kita boleh mengenal pribadi Yesus Kristus, karena Allah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Nah, sekarang coba tepuk pundak sebelah kanan. Katakan, kita bangga mengenal Yesus. Ya. Amin. Sekarang balas sebelah kirinya. Lu juga harus bangga mengenal Yesus. Lanjut ya. Lanjut. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 461 menjelaskan, yuk kita baca 1-2. Gereja menggunakan istilah inkarnasi menjadi daging untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi, supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan kita. Jadi teman-teman, pertanyaannya apakah Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Apakah Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Kalau gitu ngapain Yesus repot-repot menjadi manusia? Kalau tidak dengan menjadi manusia bisa menyelamatkan manusia. Tidak akan pernah bisa Allah menyelamatkan manusia kalau dia tidak menjadi manusia. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di bagian-bagian berikutnya ya, pelan-pelan. Kita baca yang pertama. 1-2. Inkarnasi terjadi ketika Putra Allah dikandung dan menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dalam rahim perawan Maria yang terberkati. Yang kedua, ketika pribadi Allah Trinitas bekerja sama dalam inkarnasi, namun hanya pribadi kedua, yaitu Putra mengambil rupa. Jadi dalam inkarnasi itu bukan hanya Allah Putra, tapi di sana juga ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Hanya Allah Putra lah yang mengambil kodrat manusia. Jelas ya teman-teman ya. Jadi karya inkarnasi ini adalah karya Trinitas, bukan hanya karya Allah Putra saja. Yang ketiga, 1-2. Ketika ia mengambil kodrat manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Jadi gereja itu selalu mengajarkan tubuh dan jiwa, bukan tubuh, jiwa dan roh. Karena jiwa manusia itu ada rohnya. Binatang punya jiwa enggak? Kalau dari kata-kata saya udah kejawab harusnya ya. Binatang punya jiwa. Tapi apa yang membedakan jiwa binatang dengan jiwa manusia? Jiwa binatang betul, tidak ada rohnya. Maka kita nggak mungkin mendoakan anjing kesayangan kita. Meskipun ada jiwanya, tapi tidak ada rohnya.
Maka jiwa kita itu jiwa rohani, ada rohnya di dalam jiwa. Jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, dan ada roh itu sendiri. Maka kenapa itu yang membedakan dengan jiwa binatang? Jiwa binatang itu kan kalau anjing disayang berasa nggak? Tahu nggak kalau dia disayang? Tahu kan? Karena dia ada jiwanya, bukan hanya tubuhnya. Anjing itu punya perasaan, iya kan? Anjing itu punya kehendak. Kucing juga demikian. Binatang pada umumnya juga demikian. Tahu kalau mereka disayang, betul? Tahu kalau mereka tidak diinginkan. Karena mereka punya jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi dalam jiwa mereka tidak ada rohnya. Jelas ya teman-teman ya? Nah, ketika ia mengambil kodrat manusia, yaitu tubuh dan jiwa, dan menyatukannya dengan kodrat kealahannya. Jadi ingat, Yesus itu satu hakikat, yaitu Allah, kodratnya Allah dan manusia. Saat dia menjadi manusia, tidak meninggalkan kodrat kealahannya. Jelas ya teman-teman ya. Maka dia bisa mengubah air menjadi anggur. Karena kalau tidak ada kodrat kealahannya, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena kalau hanya kodrat manusia, tidak ada kodrat kealahannya, maka itu tidak bisa dilakukan. Oke. Lalu yang berikutnya, 1, 2. Kuasa Roh Kudus membuat hal ini terjadi sebab Roh Kudus adalah roh kasih dan inkarnasi adalah perwujudan kasih Allah yang tertinggi bagi manusia. Silakan diingat, inkarnasi adalah perwujudan kasih yang paling tinggi dalam hidup manusia. Jadi kalau kita mengatakan tentang kasih, maka wujud kasih yang paling tinggi adalah saat Allah mau menjadi manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Allah menjadi manusia. Makanya kita bersyukur kita boleh mengenal misteri inkarnasi. Karena misteri inkarnasi itu kita bisa melihat bahwa kasih menemukan titik tertingginya. Yaitu pada saat Allah mau menjadi manusia. Oke, berikutnya. Kapan dan bagaimana putra Allah dikandung dan menjadi manusia? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Pada saat Maria menjawab ya atas pewartaan malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi bunda Allah. Peristiwa kabar sukacita dirayakan gereja. Ada di sini yang lahir tanggal 25 Maret? Tidak ada ya? Oke, kalau yang 24 Maret tidak ada, 26 Maret tidak ada, ya udahlah. Ya kalau ada nanti KTP-nya bisa ditip X diganti ya, biar peristiwa kabar gembira ya. Oke, jadi 25 Maret itu pertama kali Bunda Maria mengandung Yesus. Ya, sehingga 9 bulan kemudian yaitu 25 Desember kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Jelas ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman perempuan nih ya, kalau Anda hamil, maksudnya udah menikah ya, nanti Anda bisa tuh dihitung-hitung kalau misalkan bulan Maret kira-kira sesar tanggal 25. Ya, ya. Oke. Yuk kita baca paragraf yang kedua. 1, 2. Malaikat itu berkata, salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ini yang disebut dengan inkarnasi. Ya, berikutnya. Kita baca 1, 2. Perawan Maria menanggapinya dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Terjadilah peristiwa inkarnasi. Sang firman Allah itu menjadi manusia. Inilah yang dikenang dan disyukuri oleh gereja dalam doa malaikat Tuhan. Jadi bersyukurlah kita boleh selalu berdoa malaikat Tuhan. Karena dengan doa malaikat Tuhan kita mengenang kembali misteri inkarnasi.
nasi. Jam berapa aja malaikat Tuhan? 6 pagi, 12 siang, 6 sore. Didoakan nggak? Terima kasih buat kejujurannya. Ya nggak apa-apa, yang penting jujur ya. Ya. Tapi semoga dengan kita belajar malam ini, kita semakin mau mengenang misteri inkarnasi, maka semakin rajin kita berdoa malaikat Tuhan. Amin. Siapa yang di sini dulu sekolahnya Katolik? Nah, pasti selalu doa Angelus kan? Nah, karena memang itu doa yang benar-benar sangat agung dan sangat mulia, ya. Bukan berarti doa lainnya nggak agung ya, tapi ingin mengatakan bahwa dalam doa malaikat Tuhan, misteri inkarnasi itu kita kenang kembali. Oke, berikutnya. Lucu ya bayinya ya. Kita baca ya. 1, 2. Karena Kristus mengambil kodrat manusia sejak dari kandungan, maka Kristus menguduskan setiap tahap kehidupan manusia sejak dalam kandungan. Konsekuensinya, Gereja Katolik mengajarkan bahwa sejak masa pembentukan janin telah terbentuk manusia dalam arti yang sebenarnya. Gereja Katolik selalu menjunjung tinggi kehidupan mulai dari masa awal kandungan. Jelas ya, jadi waktu sudah ada pembuahan, disitulah sudah ada kehidupan. Tapi kehidupannya nggak bersin ya. Ya lancar ya kehidupannya ya. Oke. Berikutnya ya. Nah ini penting nih, ini banyak yang nggak tahu ya. 1, 2. Walaupun dengan mengambil kodrat manusia, Kristus dilahirkan oleh perawan Maria di dalam dimensi waktu. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, Kristus telah ada karena ia lahir dari Allah Bapa di dalam kekekalan. Jadi ada 2 jenis kelahiran Kristus, yaitu dari Allah Bapa di dalam kekekalan dan oleh perawan Maria di dalam waktu. Siapa yang baru tahu angkat tangannya? Nah, terima kasih ya. Jadi Yesus itu dilahirkan 2 kali. Yang pertama dilahirkan oleh Allah dalam kekekalan. Bukan berarti dilahirkan dari Allah, Allah lebih dulu ada sebelum Kristus. Bukan. Dilahirkan dari Allah itu maksudnya adalah pada saat Allah hadir, di situ Allah Putra juga hadir. Jelas ya teman-teman ya. Karena dalam kekekalan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Yesus sudah ada di dalam kekekalan, lahir dari Allah Bapa. Lahir dari Allah Bapa ini bukan berarti Allah Bapa ada sebelum Allah Putra. Karena Allah Bapa hadir bersama dengan Allah Putra dalam kekekalan. Tambah mumet gak lu? Ya kan? Nah kemudian dalam dimensi ruang dan waktu, Yesus hadir dalam rahim Bunda Maria. Lalu kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Inilah kelahiran Yesus sebagai manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi Yesus itu lahir di dalam kekekalan karena kodratnya adalah Allah. Tetapi yang kedua dia lahir di dalam dimensi waktu karena kodratnya adalah manusia. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Semoga beneran jelas ya. Oke. Nah ini yang tadi saya ingin jawab. Ada yang gak jelas? Artinya bagus. Mikir. Nanti ya kita semoga ada Q&A ya. Yuk, ini yang tadi menjawab pertanyaan saya, apakah Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Yuk kita baca ya. Menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 457 sampai 460. Kita baca 1, 2. Dengan menjadi manusia, Kristus datang begitu dekat dengan kita, turut merasakan dan mengalami apa yang kita rasakan dan alami. Ia dapat hidup sebagai manusia, memberikan dirinya, menderita dan wafat. Dengan demikian,
ia dapat menunjukkan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Jadi Yesus harus hadir dalam wujud manusia karena ingin menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Karena kalau Yesus tidak hadir dalam bentuk manusia, maka manusia tidak akan pernah tahu begitu besar kasih Allah terhadap manusia. Sampai sini paham teman-teman? Jadi bersyukurlah kita karena kita melihat Allah yang hadir 2000 tahun lalu di dunia. Lalu kita bisa melihat ini loh bentuk cinta yang paling luhur, paling tinggi, paling mulia dari Allah menjadi manusia. Karena kalau kita tidak melihat pribadi Yesus dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Amin. Jelas ya teman-teman ya. Makanya sangat sedih kalau ada yang meninggalkan Kristus karena pasangannya beda agama. Kristus itu terlalu indah untuk ditinggalkan. Karena Kristus itu hadir, kita boleh tahu ini loh makna cinta sejati yang sesungguhnya. Amin. Yang amin sedikit ya. Oke. Di sini ada ya. Yang pasangannya beda agama. Gak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Yuk kita baca berikutnya ya. 1, 2. Dengan kematiannya Kristus mengalahkan iblis, kuasa maut, serta membebaskan kita, manusia yang takut akan maut. Jadi dengan kematian Yesus, iblis berhasil dikalahkan. Kalau tidak ada kematian Yesus, maka iblis tidak pernah berhasil untuk dikalahkan. Karena yang bisa mengalahkan iblis hanyalah cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan itulah maka iblis dikalahkan. Dan cinta Tuhan itu terwujud dalam inkarnasi Allah menjadi manusia. Amin teman-teman. Kalau kita mendalami misteri ini, kita akan semakin bersyukur karena kita boleh mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya. Terakhir, 1, 2. Ia membebaskan manusia dari segala dosa dan kejahatan serta menguduskan mereka. Ia menebus dosa kita dan memberikan hidup ilahinya kepada kita. Jadi tidak hanya ditebus dosa kita, yang hutang kita yang bayar Tuhan. Yang berbuat dosa zina saya, yang bayar hutang dosanya adalah Tuhan. Bayangkan, mau gak Anda? Saya berbuat dosa zina, berhubungan yang tidak baik, tidak sehat dengan pacar saya. Saya yang berdosa, Yesus yang membayarnya. Datang ke ruang pengakuan dosa, sakramen tobat, rahmatnya saya terima. Minggu depannya setelah menerima rahmat sakramen tobat, saya jatuh lagi dalam dosa pornografi. Yang dosa saya yang bayar Tuhan Yesus. Paham teman-teman? Sampai satu titik, kalau ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, kalau kita makan, yang selalu bayar adalah teman kita malu nggak? Malu nggak? Gua yang makan, lu yang bayar. Oke sekali gak apa-apa. Minggu depannya gue yang makan, lu yang bayar. Lama-kelamaan kalau mohon maaf ya, orang yang tahu malu bakal malu gak? Ya saya jatuh dalam dosa zina. Besoknya datang ke ruang pengakuan dosa, menerima sakramen tobat. Minggu depannya saya berdosa lagi. Datang ke ruang pengakuan dosa, saya menerima sakramen tobat. Minggu depannya saya berdosa lagi. Akhirnya saya malu gak? Yang berbuat dosa saya, yang bayar Tuhan Yesus. Dan sampai satu titik akhirnya saya malu melakukan dosa itu. Tapi kalau kita tetap menjalankan dosa itu, mohon maaf, artinya kita nggak tahu. Oke, berikutnya ya. Nah maka ada pepatah, bukan pepatah sih, ini ajaran ya. Dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1015. Kita baca yuk. 1, 2. Caro salutis es cardo. Daging adalah poros keselamatan. Ini ajaran dari Bapak Gereja yang bernama Tertullianus.
Jangan panggilannya jangan Anus ya. Ya, Tertulianus panggilannya Anus bukan ya. Panggilannya Tuli. Oke. Nah, coba nih Bapak gereja ini loh. Dibecandain namanya. Yuk kita baca ya. Kita percaya akan Allah pencipta daging. Kita percaya akan sabda yang sudah menjadi daging supaya menebus daging. Kita percaya akan kebangkitan daging di mana penciptaan penebusan daging disempurnakan. Semua tentang daging, ya. Tapi kalau kita ganti daging dengan manusia, kita baca 1, 2. Kita percaya akan Allah pencipta manusia. Kita percaya akan sabda yang sudah menjadi manusia supaya menebus manusia. Kita percaya akan kebangkitan. Nah ini daging, bukan kebangkitan manusia ya. Kebangkitan badan ya, lebih tepat ya, di mana penciptaan dan penebusan badan disempurnakan. Jadi kita yang percaya akan Kristus yang mati dan bangkit, kita juga percaya akan kebangkitan badan. Inilah yang kita selalu doakan dalam kredo aku percaya. Gimana yang bait keduanya? Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, apa? Kebangkitan badan, kehidupan, maka kita percaya akan kebangkitan badan. Karena tubuh atau daging adalah poros keselamatan. Dan ini ajaran Thomas Aquinas ya. Jadi nanti kalau kebangkitan badan, nanti kita akan menggunakan tubuh kebangkitan. Yang menurut Santo Thomas Aquinas, itu usia kita pada saat umur 33 tahun. Jadi saat kita berumur 33 tahun, itulah menurut Santo Thomas Aquinas, usia yang sempurna secara fisik manusia. Jadi nanti teman-teman lihat bagi Anda yang sudah di atas 33 tahun, lihat foto Anda 33 tahun pada saat Anda usia itu. Nanti pada saat Anda kebangkitan badan, saat akhir zaman, nah wajah kita seperti itu, di usia 33 tahun. Jadi nanti teman-teman perempuan, bagi Anda yang belum usia 33 tahun, percantiklah diri Anda di usia. Jadi nanti pada saat kita ketemu di kerajaan surga dalam kebangkitan badan akhir zaman, saya lihat, wih Valen, usia 33 tahunnya kayak gini. Jelas ya teman-teman ya. Tapi itu menurut Santo Thomas Aquinas ya. Oke. Berikutnya. Nah, maka kita udah masuk ke dalam bagian kedua dan ini jembatannya. Ada yang disebut dengan spiritualitas inkarnasi. Ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya spiritualitas penderitaan. Yuk kita baca ya. 1, 2. Kardinal Suharyo mendapatkan pesan khusus dari Paus Fransiskus. Semoga Anda menjadi pelayan yang berjiwa compassion. Compassion itu berasal dari kata cum, artinya bersama, dan patiri, Bapak tiri ya, patiri artinya menderita. Ya, jadi arti dari compassion, kalau diterjemahkan berbelas kasih kan, itu sebenarnya adalah kita diminta menjadi gereja yang mampu merasakan penderitaan sesama. Ini yang disebut dengan spiritualitas inkarnasi. Jadi Allah menjadi manusia dan mau menderita, itulah spiritualitas inkarnasi. Maka akan menjadi kontradiksi kalau kita sebagai murid Tuhan tidak mau menderita bagi orang lain. Karena kita selalu mencari kenyamanan. Makanya kan sekarang ini dunia semakin lama semakin menawarkan kenyamanan ya. Gak punya uang, ada peleter. Iya kan? Lalu diingatkan, kamu punya voucher nih, bentar lagi angus. Iya kan? Kita dininak bobokan dengan promo-promo. Payday, ya 99, sebentar lagi 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, oh enggak ada. Kapan kelarnya? Kita selalu disajikan dengan sesuatu yang membuat kita nyaman, tetapi secara nggak sadar kita mulai terjebak dalam budaya konsumerisme.
budaya hedonisme. Kita lebih mencintai kenyamanan daripada penderitaan. Ini bukan yang Tuhan inginkan. Makanya kalau kita, Anda dan saya, hidup mencari kenyamanan, itu bukan panggilan kita. Karena panggilan kita itu bukanlah panggilan hidup dalam kenyamanan. Kalau panggilan kita adalah kenyamanan, Yesus nggak mau repot turun dari surga ke dunia. Buat apa? Di surga dia bisa main Mobile Legends sama Allah Bapa dan Roh Kudus. Iya kan? Buat apa repot-repot? Kalau dulu mungkin main capsa. Buat apa dia turun ke dunia menjadi manusia, dihianati, disangkal, diludahi, ditelanjangi, dicambuk, dimahkotai duri, diludahi, dipermalukan. Buat apa? Lah kita yang mengaku anak Tuhan nggak mau menderita hidupnya. Teman-teman, ini renungan yang sangat bagus dari Beato Fultonsin. Iblis itu bisa berbuat baik. Iblis itu bisa berlaku ramah. Tetapi satu hal yang iblis tidak bisa lakukan. Ada yang tahu apa itu? Iblis tidak pernah bisa dan tidak pernah mau terluka. Makanya pada saat Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak menghilangkan luka-lukanya. Walaupun ia bisa melakukan itu. Tetapi justru ia menunjukkan luka-lukanya pada para muridnya. Karena iblis tidak pernah mau dan tidak pernah bisa untuk mau terluka. Iblis bisa berbuat baik. Iblis bisa rahmah satu dengan lainnya. Lihat aja para politikus itu. Tiba-tiba bisa menjadi baik. Karena sebentar lagi mau pilkada. Bisa menjadi ramah, pura-pura peduli, bisa. Tapi iblis tidak pernah bisa terluka. Karena dia tidak mau terluka. Maka kalau kita tidak berani hidup dalam luka dan penderitaan, ya silahkan pilih kita anak Tuhan atau anak. Jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya sekarang kita masuk bagian kedua. Ini kata-kata Santo Thomas Aquinas. Lama-kelamaan mirip saya ya. Saya yang mirip dia, udah tua. Ya kan, botak, ya kan, udah semakin botak nih saya. Cuman bedanya dia pintar, saya enggak. Yuk kita baca ya. Oke. Hobinya makan, makanya gemuk dia. Sama kayak saya. Iya, dia hobinya makan. Ngapain sih ngomongin hobinya ya? Kita baca ya, Santo Thomas Aquinas 1-2. Jika penderitaan yang harus ditanggung seseorang datang dari Allah, amin. Jadi ada 3 makna penderitaan. Ini ajarannya sangat dalam. Yang pertama adalah penderitaan itu memurnikan kita dari dosa. Maksudnya apa? Ada yang di sini pernah merasa gagal dan jatuh, lalu menderita karena kesombongan. Jujur aja, karena kesombongan. Nah, terima kasih. Nah, kita menderita dan kita menyadari bahwa saya menderita karena saya sombong tidak mengandalkan Tuhan. Maka sejak saat itu saya akhirnya menyadari bahwa penderitaan membawa saya pada kerendahan hati. Saya itu lagi menderita saat ini. Tadi di jalan ngobrol cukup panjang lebar dengan Valen. Anak saya itu dilahirkan prematur. Tanggal 21 Agustus kemarin. Usianya 25 minggu 6 hari. Kalau normalnya kan 38 minggu ya. Jadi anak kedua saya itu lahir 6 bulan usianya.
Tanggal 8 Agustus kami cek di dokter kandungan di Rumah Sakit PIK, semuanya baik-baik saja dan dokter bilang bagus kok, nggak ada masalah. Tapi ternyata tanggal 17 Agustus, 9 hari kemudian pecah air ketuban. Lalu tanggal 21 Agustus harus dilahirkan karena sudah bukaan 10. Saya di situ menyadari, manusia boleh mengatakan itu baik hari ini, tapi besok belum tentu baik. Atau sebaliknya, manusia boleh mengatakan hari ini tidak baik, tapi belum tentu besok tidak baik. Maka bersyukurlah kalau kita boleh menderita, karena artinya membawa kita kepada kerendahan hati. Gak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan, karena kita gak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kita keluar dari sini, amit-amit ketabrak motor, palanya kena aspal, gagar otak, masuk rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Ada yang tahu nggak? Jadi kita belajar untuk semakin rendah hati. Lalu merangsang orang baik untuk semakin mencintai Allah. Dengan peristiwa ini saya tahu bahwa ini bagian saya untuk semakin mencintai Tuhan. Nggak gampang teman-teman. Hari ini saya mendapatkan kabar dari dokter. Dokter curiga anak kami itu ada kejang. Karena sempat ada infeksi 2 minggu lalu ditemukan itu cukup tinggi di saraf otaknya. Lalu semoga besok sudah bisa mau dipasang alat detektor untuk dimasukkan ke dalam kepalanya untuk diperiksa 4-5 hari ke depan. Semoga tidak ada kejang-kejang, mohon doanya teman-teman. Dan itu bentuknya jarum. Bayangkan anak kedua kami itu selang sudah di hidung, di mulut, infus di bawah ketiak. Ada kabel di bagian dada, di bagian perut, di bagian kaki. Semua penuh dengan kabel dan infus. Lalu saya melihat itu semua bersama dengan istri. Kalau saya tidak semakin mencintai Allah, untuk apa saya bisa bertahan sampai sekarang? Saya bertahan karena saya percaya Tuhan mencintai saya dan saya semakin mencintai Tuhan. Buat apa saya repot-repot datang ke tempat ini kalau saya tidak mencintai Tuhan? Makanya saya bilang waktu itu di Instagram saya, sayang teman-teman yang belum follow. Biar gak ketinggalan, gaya apa sih? Satu hal yang selalu saya inginkan, saya update status waktu itu di Instastory, bahwa saya ingin selalu menjadi teladan iman bagi sesama. Teladan iman. Bahwa saya katakan di situ, diam itu lebih baik daripada mencari kesalahan. Bersyukur itu lebih baik daripada bersungut-sungut. Karena saya percaya ini bagian proses untuk saya semakin mengalami spiritualitas inkarnasi. Enggak nyaman teman-teman, setiap hari saya harus ke Harapan Kita. Rumah saya itu sekarang di daerah Cisauk sana. Setiap hari itu buat kami benar-benar capek, sampai batuk, sampai ngedrop. Tapi semua ini harus kami jalani karena ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Dan saya bersyukur, saya berusaha WA sahabat saya kasih saya kekuatan. Saya bilang ini adalah sebuah privilege bagi saya. Bahwa saya dikasih kesempatan untuk semakin dimurnikan dari dosa. Semakin tulus mencintai dan semakin menghargai orang lain. Jadi kalau teman-teman nanti one day seandainya amit-amit semoga nggak terjadi ya. Bagi Anda yang udah nanti menikah lalu anaknya prematur, kontak saya. Saya akan menemani Anda 24 jam. Karena saya tahu bagaimana merasakan penderitaan pada saat anaknya prematur. Jadi apapun yang saya alami dan Anda alami, kita lihat dengan iman, one day itu akan menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan sampai di titik sana. Amin. Oke, berikutnya. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2. Semakin ia maju dalam proses membangun relasi kasih dengan Allah,
Justru semakin besar kemungkinan ia akan sering menghadapi penderitaan. Semakin suci seseorang, berarti saya semakin suci nih. Amin ya, amin. Makasih. Saya malu sendiri. Malu sendiri. Aduh maaf. Semakin ia maju dalam proses membangun relasi kasih dengan Allah, justru apa? Semakin besar kemungkinan ia akan sering. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin kuat dan kita semakin banyak hal-hal yang gak pernah kita bayangkan ternyata harus kita alami. Ada yang pernah mengalami itu, lagi deket-deketnya dengan Tuhan, ada aja masalah. Muka-muka banyak masalah nih kayaknya nih. Ya, tapi ingat, semakin suci seseorang, semakin ia akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak. Jadi teman-teman bersyukurlah ya. Tapi jangan pernah berpikir semua penderitaan itu Tuhan izinkan dan Tuhan inginkan ya. Bukan loh. Misalkan teman-teman dan saya keluar sebentar aja mengendarai sepeda motor, nggak mau pakai helm karena pikirnya kan cuma depan. Lalu kena trotoar, kepalanya kena bocor karena nggak pakai helm kan. Lalu bilang penderitaan ini membawaku semakin suci. Tuhan bilang enak aja ya kan. Itu kan kesalahan lu gitu kan. Lu yang nggak pakai helm ya kan. Bukan. Jadi penderitaan itu ada yang karena kebodohan kita. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan di luar kuasa kita. Yang kita benar-benar tidak tahu itu akan menimpa kita. Dan itulah yang harus kita jalani dengan penuh iman dan pengharapan. Amin. Tapi karena kita nggak mau pakai helm, lalu kita ditilang polisi, lalu kita bilang, Tuhan biarkan ini menjadi jalan kudus yang harus aku pilih. Bukan ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Yuk kita baca ya. 1, 2. Bukan tipikal penyelenggaraan ilahi bahwa ia menghindarkan orang baik dari penderitaan dan kesulitan yang lebih besar dalam hidup di dunia ini. Tetapi bahwa pada akhirnya, jadi bukan tipe Allah itu membiarkan orang baik atau menghindarkan orang baik dari penderitaan. Maka kan kita seringkali bilang ya, padahal dia orang baik loh, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi kesimpulannya kalau gitu kita harus jadi orang jahat biar nggak menderita. Bukan ya teman-teman ya, bukan. ya. Atau kalau orang itu menderita terus, pasti orang baik. Belum tentu. Ya, tapi sudah pasti bahwa kita yang semakin dekat dengan Tuhan menjadi orang baik, orang yang tulus. Nah, biasanya itu berbanding lurus dengan penderitaan. Biasanya. Ya. Oke, berikutnya kita baca yang Santa Gemma Galgani aja ya. Yuk, 1, 2. Jika kamu benar-benar ingin mengasihi Yesus, pertama-tama belajarlah menderita. Nah itu. Jika kamu benar-benar ingin mengasihi Yesus, pertama-tama belajarlah menderita. Belajar untuk menderita, bukan belajar untuk mencari kenyamanan. Karena kan tema kita apa? Discomfort zone is God's zone kan. Ya, zona yang tidak nyaman itu justru zonanya Tuhan. Ya kalau misalkan kita mencari kenyamanan, tidak ada pertumbuhan di sana. Karena di sana bukanlah zonanya Tuhan. Kalau mau bertumbuh, hiduplah dalam ketidaknyamanan. Teman-teman tahu Habib Zafar? Tahu ya, dia kan punya podcast bersama dengan Onat ya. Nah, suatu saat dia mengundang atau acara itu mengundang seorang Romo yang sangat terkenal, yaitu Romo Frans Magnus Suseno. Ada yang nonton YouTube-nya enggak? Yang ini, ada yang nonton? Thank you ya. Nah, waktu itu Habib Zafar sebagai host bertanya kepada Romo Magnus, Romo bahagia tidak? Tahu nggak jawaban Romo Frans Magnus apa?
Saya pikir dia akan jawab, saya bahagia karena saya sudah melayani Tuhan sekian lama. Tapi ternyata jawabannya itu di luar apa yang saya kira. Jawaban Romo Frans Magnisuseno itu benar-benar luar biasa. Dan itu butuh permenungan yang sangat dalam. Beliau menjawab sederhana. Romo, apakah Romo bahagia? Jawaban Romo satu kalimat dan itu sangat dalam. Saya bahkan tidak sempat berpikir apakah saya bahagia atau tidak. Berpikir untuk bahagia pun dia nggak sempat. Kenapa? Karena pikirannya hanya untuk membahagiakan orang lain. Selama kita fokus kepada kebahagiaan diri sendiri, selama itu kita nggak akan pernah bahagia. Renungkan. Selama kita fokus pada perasaan kebahagiaan kita sendiri, maka selama itu kita nggak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah pada saat kita berguna bagi orang lain. Tapi saat kita fokus pada kebahagiaan diri sendiri, kita nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Makanya Yesus itu man for others. Dia pribadi yang paling bahagia karena dia memikirkan keselamatan manusia. Yesus adalah pribadi yang paling bahagia. Oke. Coba buka Kisah Rasul 14 ayat 22. Biar kelihatan Katoliknya, kita buka Alkitab. Ya, dari tadi belum buka soalnya kan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Oke deh, yang sudah ketemu? Oke dong. 14 ayat 22. Oke deh. Kisah Rasul 14 ayat 22. Oke deh. 1, 2. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak uang. Bukan banyak uang ya? Salah kali Alkitabnya. Kita harus mengalami banyak sengsara. Coba baca lagi. Jangan-jangan salah Alkitabnya itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Waduh, gimana tuh? Ini yang disebut dengan Via Dolorosa. Jalan salib. Tadi WL-nya bagus, berkali-kali berdoa agar kami dapat menyangkal diri memikul salib. Karena memang itu jalan yang harus ditempuh. Jalan yang sunyi, jalan yang gelap, jalan yang sempit. Yang orang pada umumnya nggak mau lewat jalan itu. Tapi justru melalui jalan itu kita dapat diselamatkan. Ya, satu lagi ya, Filipi 1 ayat 29. Oke deh. Oke dong ya. Itu anti mainstream tuh ya. Filipi 1 ayat 29 ya. 1, 2. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi penderitaan adalah sebuah karunia. Baca sekali lagi. Jadi apa? Kepada kamu jadi penderitaan adalah sebuah karunia. Jadi mulai malam ini berdoalah mohon karunia penderitaan. Ya, karena penderitaan adalah sebuah karunia. Sakramen perkawinan itu jangan pikir kebahagiaannya 100%. Bagi saya sakramen perkawinan itu kebahagiaan 1%. 99% adalah penderitaan. Seriously. Siapa di sini udah married? Coba tanya yang udah married tuh. 1% itu kebahagiaan, 99% penderitaan. Tapi dalam penderitaan ada kebahagiaan. Karena kalau kita ngomong soal merit, hanya soal perasaan,
paling cuma setahun kelar kok. Tapi perkawinan itu kan soal komitmen. Saat sudah mulai tidak ada rasa sayang, rasa cinta, yang tersisa adalah komitmen. Dan orang yang berkomitmen itu penuh dengan penderitaan. Tapi dalam penderitaan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi bersyukurlah Anda yang mulai mau membangun komitmen. Ada Mega Biondi itu saya tahu. Di Instagramnya. Cielah. Sekarang ini masih masuk pintu gerbang api penyucian. Ya. Nanti kalau udah merit, wah masuk api penyucian. Tapi di situ ada kebahagiaan sejati. Maka sakramen perkawinan itu begitu indah teman-teman. Ya, oke terakhir ya. Next, kita baca ya ini kata-kata yang sangat bagus dari Santa Teresia Kalkuta. 1, 2. Jangan mengira bahwa kehidupan rohaniku adalah jalinan mawar. Itu bunga yang jarang kutemukan dalam perjalanan hidupku. Malah sebaliknya yang lebih sering menemaniku adalah kegelapan. Dan ketika malam begitu pekat dan aku merasa seakan-akan semua berakhir di dalam neraka. Jadi jangan pikir ikut Tuhan itu seperti jalan mawar. Wangi, indah, enak dipandang, tidak. Ikut Tuhan itu justru penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang menderita, yang bukan karena kesalahan Anda, di luar kuasa Anda sedang berjalan di jalan yang benar. Amin. Wah, senang saya nih aminnya kencang. Jadi udah siap mohon karunia penderitaan? Oh, belum ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke, maka terakhir ya, ini terakhir, yuk kita baca 1, 2. Allah adalah Deus absconditus, artinya Allah yang tersembunyi. Ketersembunyian Allah adalah kehadirannya. Nah, mumet gak? Jadi Deus absconditus itu artinya pada saat kita mengalami pergumulan dan penderitaan yang berat, kita merasa Allah itu tidak ada, kita merasa Allah itu tidak menjawab doa kita merasa Allah itu meninggalkan kita, justru disitulah Allah hadir. Maka bersyukurlah saat kita merasa Allah itu tidak ada, tapi dalam ketidakadaan itu justru Allah hadir. Semoga pelan-pelan mampu mencernanya, sampai satu titik Anda mengalaminya sendiri, dan ingat pengajaran malam ini, Deus absconditus, bahwa saya merasa Allah meninggalkan saya, tapi disitulah justru Allah hadir menolong kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Valen atau siapa? Q&A atau sudah selesai? Gimana? Q&A ya? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Thank you Ko Vindes. Teman-teman gimana? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin dipersilahkan. Ko Vindes boleh ada minum nggak? Ada yang mau tanya teman-teman? Atau teman-teman yang online mungkin ada yang mau tanya? Dipersilahkan. Oke, boleh. Iya kok. Di Yohanes 10:10 itu kan ayat yang lumayan terkenal juga kok. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini kan mungkin ayat pegangan banyak orang, dimana kalau percaya sama Yesus hidupnya dengan segala kelimpahan. Tapi kan barusan kita belajar bahwa ikut Yesus itu kita harus menanggung banyak sengsara, penderitaan, dan itu jalan yang memang pasti gitu, dan jalan yang menuju kekudusan, memurnikan kita. Maksud ayat dari Yohanes 10:10 itu jadi apa kok? Kelimpahannya tuh dalam apa gitu? Sebelum Yohanes 10 itu ada Yohanes 2. Yohanes 2 itu pasti ya. Teman-teman ingat ya, ini bagus banget nih pertanyaan Mega.
ini yang seringkali orang juga bingung. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Maksudnya apa kelimpahan apa? Yohanes bab 2 itu mengenai perkawinan di Kana. Coba teman-teman buka, ada berapa tempayan yang saat itu diisi dengan air, lalu Yesus ubah menjadi anggur. Yohanes bab 2 coba. Ada berapa tempayan Mega? 6. 6 tempayan, betul? Iya, Dan ayat satu tempayan itu kurang lebih 100 liter. Biasanya pesta orang Yahudi itu hanya membutuhkan satu tempayan. Tetapi saat itu Yesus justru mengubah semua tempayan yang sudah terisi air, yaitu 6 tempayan. Artinya apa? Yesus benar-benar memberikan kelimpahan anggur. Dan anggur itu selalu melambangkan sukacita. Coba buka kalau di Alkitab, I-Katolik bukan? bukan. Coba ada yang I-Katolik gak? Itu coba buka Sirah bab 31. Sirah bab 31 ayat 23 dan 24. Sirah bab 31. Ayat cinta. Wih. Inggris. Sirah 31, ayat 27 dan 28. Ketemu nggak? Ketemu ya? Oke deh? Oke dong. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Air anggur merupakan kehidupan bagi manusia, asal saja diminumnya dengan ukuran. Macam apa kehidupan dimiliki manusia kalau tidak ada anggur baginya? Ia diciptakan untuk menggembirakan hati manusia. Keriangan hati, kegembiraan jiwa, itulah air anggur kalau diminum pada waktu tepat dengan cukupnya. Jadi anggur itu memiliki manfaat apa? Untuk menggembirakan hati manusia. Satu lagi, Hakim-Hakim bab 9 ayat 13. Hakim-Hakim bab 9 ayat 13. Hakim-Hakim bab 9 ayat 13. 1, 2. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi anggur punya manfaat menyukakan hati Allah dan hati manusia. Jadi Yesus itu datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Anggur. Sukacita. Karena satu tempayan dibutuhkan, tapi Yesus mengubah 6 tempayan air menjadi anggur. Sebelum Yohanes 10 ada Yohanes 2. Setelah itu ada Yohanes 6. Yohanes 6 itu tentang apa? Roti hidup. Betul nggak? Memberi makan 5.000 orang, betul? Ada sisa nggak? Berapa yang sisa? 12 keranjang. Kelimpahan anggur dan kelimpahan roti, yaitu roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi Yesus datang agar mereka memiliki kelimpahan anggur dan roti. Ada kelimpahan sukacita di dalamnya. Dan gak akan sampai kelaparan. Karena sudah makan roti hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau belajar memahami konteks Yohanes itu, harus baca seluruh kitabnya. Itu satu rangkaian. Ya, maka Yohanes 10 ayat 10 itu tidak bisa lepas sendiri ayat itu. Harus dihubungkan dengan Yohanes bab 2 dan Yohanes bab 6. Ya, dan kelimpahan sukacita itu bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Paham ya? Justru kita menderita, disitulah ada sukacita. Kalau nggak menderita nanti nggak ada sukacitanya. Nggak akan nggak kerasa. Nggak kerasa, betul. Iya. Kita itu kan pernah mengalami kesembuhan karena kita pernah sakit, betul nggak? Kita nggak mungkin pernah mengalami kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak tahu sembuh itu seperti apa kalau kita nggak pernah mengalami rasa sakit. Kita nggak tahu betapa indahnya cinta kalau kita belum sampai terluka. Wih, sedap gak tuh? Karena cinta dan luka itu selalu berjalan berdampingan.
Oh iya teman-teman, seperti dua sisi koin tuh. Satuan panjang itu meter, satuan massa itu gram atau kilogram, satuan cinta itu luka. Ya, karena tanpa luka tidak mungkin ada cinta. Sedap. Ngomong apa saya nih? Saya kadang bingung sama diri sendiri. Semoga jelas ya Mega ya. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Kalau aku mau nanya, ini sih nanya captionnya ya, aku nggak tahu siapa yang bikin captionnya, tapi aku nanya, kan di caption ada tulis, saat Tuhan Yesus memanggul salibnya dan menebus dosa kita, apakah Yesus mengeluh? Kan ada ayatnya di mana Yesus tuh nanya sama Allah Bapa. Kan dia nanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sini konteksnya dia mengeluh atau enggak ya? Atau dia menawar, ya gimana ya? Ya apakah dia mengeluh? Dalam kodrat manusiawinya dia boleh mengeluh. Karena manusia biasa. Dan mengeluh itu bukan suatu dosa. Iya kan? Karena itu kodrat manusia. Gak mungkin lah kita semua di sini gak pernah mengeluh. Kita panas sedikit aja ngeluh, panas banget. Karena itu kodrat manusia. Dan saat Yesus mengatakan demikian, bukan mengeluhnya yang harus kita perhatikan, tapi apa maknanya kenapa Yesus sampai ngomong demikian. Paham ya? Nah maknanya apa? Maknanya adalah saat itu Yesus mulai merasa berpisah dari Allah. Kenapa? Karena sejak di Taman Getsemani, Yesus mulai merasa dosa manusia begitu besar yang harus ia tanggung. Maka dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, karena begitu besar dosa manusia. Dan dosa itu memisahkan Yesus dengan Allah Bapa. Dan yang paling menakutkan di dunia ini adalah saat kita terpisah dengan Bapa. Neraka itu begitu menakutkan bukan karena siksa api nerakanya, tapi karena berpisah dari Allah. Itu sangat menakutkan. Dan Yesus mengatakan demikian karena Yesus sudah mulai merasa bahwa dia sudah mulai menjauh dari Allah Bapa. Karena dosa manusia sedang ia tanggung sampai puncaknya di Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan di situ dia merasa Allah begitu jauh meninggalkan dia karena dosa manusia yang harus ia tanggung memisahkan dia dari Allah Bapa. Semoga jelas ya. Oke. Sama-sama. Saya bantu bacain ya. Kok. Ini dari teman-teman online, dari Cecil. Yang pertama, Yesus itu katanya membebaskan manusia dari segala dosa dan kejahatan. Itu maksudnya gimana caranya? Mau diulang? Yesus itu katanya membebaskan manusia dari segala dosa dan kejahatan. Itu maksudnya gimana caranya? Bagus nih pertanyaannya. Itu aja ya. Masih panjang sih kok. Oh masih ada? Iya. Mau dulu? Itu dulu. Iya udah. Takut lupa. Cecil ya? Cecil. Thank you ya buat pertanyaannya, bagus. Kalau dalam dunia perjanjian lama itu ada dua korban. Yang pertama korban bakaran, itu dibakar dan asapnya itu kan kalau namanya dibakar kan membumbung ke atas kan. Dan korban bakaran itu dipercaya bahwa asapnya itu menyenangkan hati Allah. Karena menurut tradisi perjanjian lama, Allah itu berada di langit. Jelas ya, itu tempat tahta Allah. Maka pada saat mereka membakar korban, asapnya itu sampai membumbung ke langit dan itu menyenangkan hati Allah. Nah korban kedua yaitu kambing hitam. Ya, dan saat itu orang yang berdosa membawa kambing ke bait Allah. Lalu saat mereka mulai giliran mereka, ini bagus banget teman-teman, imamat nanti baca ya. Pada saat mereka tiba giliran mereka, kambing yang mereka bawa itu ada ritualnya dengan imam besar. Jadi mereka nanti akan dibantu oleh imam, tangan mereka itu akan diarahkan di kepala kambing itu. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini ada doanya, ritualnya. Lalu mereka percaya dosa mereka itu ditransfer ke kambing itu. Oh sorry. Gimana nih? Ya ini. Jadi, sorry ya, teman-teman online sorry ya, nggak. Jadi kalau misalkan, sampai mana tadi? Oh, orang yang bawa kambing itu mengakui dosanya itu
mereka diarahkan tangannya untuk menyentuh kepala kambing itu, lalu ada doa ritualnya, dan akhirnya mereka percaya bahwa dosa mereka ditransfer ke kambing itu. Jelas ya? Lalu dosa itu dipikul, dibawa oleh kambing itu, dan kambing itu nanti diarahkan ke padang gurun. Jelas? Karena mereka percaya bahwa dosa itu miliknya si iblis, dan iblis itu hidup di padang gurun. Sampai sini paham teman-teman? Nah akhirnya kita kenal dengan istilah kambing hitam. Ini sejarahnya, betul, scapegoat. Ini sejarahnya bahwa kambing itu nggak bersalah, tapi harus memikul kesalahan manusia. Dikambing hitamkan. Maka kambing itu dibawa ke padang gurun. Ya, karena padang gurun dipercaya tempatnya iblis. Makanya kan kita tahu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, Yesus itu kan sang anak domba Allah. Nah, kalau tadi Cecil tanya caranya gimana? Yesus itu memikul salib, yaitu dosa manusia, dan ia memikul sampai puncak Kalvari. Makanya kita sekarang nggak perlu repot-repot bawa kambing. Oh iya, maka tadi saya bilang di awal, bersyukurlah kita karena kita nggak perlu bawa korban kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi Anda dan saya. Semoga menjawab ya Sisil ya. Jadi caranya dengan dia memikul dosa manusia sampai ke puncak Kalvari. Jadi dia memikul dosa manusia tuh. Seperti kambing dalam perjanjian lama yang tidak tahu apa-apa harus memikul dosa orang yang membawanya lalu sampai kepada padang gurun. Ya, jelas ya, semoga menjawab. Oke. Ada lagi? Ini sampai jam berapa? Jangan sampai jam 12 malam ya. Rumah saya jauh. Ah, tuh, masih banyak tuh. Oke, siapa dulu? Aku. Iya. Iya. Oh, kok. Aku. Iya, aku mau tanya. Nama aku Melisa. Kan, ya di sini juga kayaknya. Karena udah kok saya juga lupa. Apa? Kayak tadi kan Koko bilang bahwa penderitaan itu kan kayak semakin apa ya? Semakin hidup kudus gitu atau ya memang penderitaan kan bagiannya dari Tuhan gitu maksudnya. Apa? Ya kalau ikut Tuhan ya pasti ada penderitanya gitu kan ya. Cuman saya mau tanya kayak satu bahwa kalau penderitaan itu dari Tuhan, itu kita boleh nggak sih kayak mengharapkan mukjizat atau kayak mengharapkan bahwa ya penderitaan itu dicabut gitu dari kita bahwa nggak tahu kenapa kayak belakangan beberapa orang yang di sekitar saya itu kayak baik keluarga, maksudnya baik dari keluarga saya yang memang pengikut Tuhan Yesus ataupun dari orang yang bukan agamanya bukan Kristen dan Katolik gitu ya, kayak mereka tuh bilang kayak ya udah, maksudnya kalau kamu penderitaan misalnya kayak sakit atau apa misalnya sakit roh maut gitu, ya ikhlasin aja, nggak usah nunggu mukjizat Tuhan untuk lepasin penderitaan itu gitu maksudnya. Jadi maksudnya apakah benar seperti itu? Tidak boleh mengharapkan mukjizat gitu atau ya kita tetap berharap aja gitu di dalam Tuhan. Oke, bagus banget Melisa pertanyaannya. Saya jawab langsung ya. Saya saat ini sedang menderita dan setiap hari saya berdoa untuk ada mukjizat. Menjawab, jadi apakah penderitaan itu kita terima begitu saja lalu kita nggak boleh berdoa mohon mukjizat? Jawabannya tentu tidak. Ya, bahwa kita sebagai manusia yang rapuh, manusia yang lemah, yang memang butuh mukjizat dari Tuhan, dan kita minta kepada Allah untuk Allah membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Contoh aja sederhana, pada saat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun
Ia mengatakan asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Yesus nggak marah, kenapa kamu butuh mukjizat? Yesus langsung bilang apa? Perempuan ini imannya luar biasa. Imanmu yang telah menyembuhkanmu. Ya, jadi mukjizat itu ya kita perlu minta kepada Tuhan. Sebagai tanggapan iman kita akan Tuhan. Kalau kita nggak percaya Tuhan, kita tentu tidak akan minta mukjizat. Buat apa kita minta kalau kita nggak percaya? Betul nggak? Justru karena kita percaya Yesus mampu membuat mukjizat, kita minta mukjizat itu dari Tuhan. Saya percaya misalkan Melisa orang baik, saya minta uang 100.000 pasti dia kasih. Kalau saya nggak percaya dia orang baik, buat apa saya minta 100.000? Paham ya teman-teman ya konteksnya ya. Jadi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, yang kalau saya minta mukjizat, Tuhan akan berikan. Tapi kalau misalkan Tuhan tidak berikan, saya percaya bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada mukjizat yang saya minta. That's it kan. Jadi apakah salah minta mukjizat? Tidak salah. Tapi kalau mukjizat itu ternyata tidak terjadi, maka kita penuh iman yakin rencana Tuhan jauh lebih indah dari permintaan mukjizat kita. Semoga menjawab ya milih saya. Enggak apa-apa, minta. Ya, enggak apa-apa. Ya, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Ya, enggak apa-apa minta. Ada lagi? Ada banyak malah nih. 2 terakhir ya teman-teman ya. Siapa dulu tadi yang belakang dulu kayaknya yang udah. Halo, selamat malam Ko. Ya malam. Iya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nama saya Andre. Saya mau tanya tentang kebangkitan badan. Tadi kan sempat dimention kalau kebangkitan badan adalah tubuh ketika kita berusia 33 tahun. Nah, saya mau mengaitkan ini dengan kisah Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 perjalanan menuju Emmaus. Ketika itu kan ada 2 disciple yang berjalan menuju Emmaus dan kemudian Yesus mendatangi mereka dan bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Sedangkan mereka lagi bersungut-sungut dan mereka lagi sedih karena Yesus disalibkan. Kemudian kemudian Kleopas tanya, apakah engkau satu-satunya orang Yerusalem yang tidak mengetahui tentang kejadian belakangan ini tentang pesaliban Yesus? Saya mau tanya, kenapa saat itu Kleopas tidak mengenali Yesus dan kenapa Yesus memilih untuk mengenalkan Injil dari zaman Musa dan nabi-nabi untuk mengenalkan dirinya sendiri. Sedangkan seharusnya Kleopas sebagai orang yang sebelumnya percaya dengan Yesus dan dia adalah murid Yesus, dia mengenal Yesus pada saat itu gitu. Apakah tubuh rohani kita berbeda dengan tubuh alamiah kita gitu? Bagus nih pertanyaannya. Ada 4 ciri tubuh kebangkitan. Ya nanti googling aja ya. Saya lupa, ini ajaran Thomas Aquinas ya. Saya lupa pastinya makanya saya takut salah ya. Tapi ada yang salah satu poinnya itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti Yesus yang masuk ke ruang di mana saat itu semua terkunci kan. Ya kan, lalu tiba-tiba dia bisa berada di Danau Galilea, ya, suatu hari, ya. Jadi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, artinya bisa berpindah, yaitu tubuh kebangkitan. Lalu satu lagi itu bercahaya, ya. Tubuh kebangkitan itu bukan tubuh seperti kita ini, ya. Tubuh kebangkitan itu bercahaya. Nah mungkin saat itu karena mereka sedih, mereka sedang galau, mereka tidak bisa melihat Yesus karena tubuh kebangkitannya bercahaya. Jelas ya. Jadi ada begitu banyak tafsir mengenai ini. Tapi pesannya adalah bahwa Yesus itu datang tidak dikenali oleh para muridnya, terutama 2 murid yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus, karena mereka fokus pada kesedihan. Mereka fokus pada cara mereka berpikir tentang Mesias. Padahal dulu kami berharap Mesias itu akan mengalahkan musuh-musuh kami. Ternyata mati konyol di atas kayu salib. Nah ternyata konsep ini salah. Nah konsep inilah yang mau ditekankan oleh penulis Injil Lukas. Oh bahwa ternyata cara berpikir 2 murid ini salah mengenai Yesus. Maka pada saat Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitannya, mereka tidak mengenali Yesus karena mereka masih punya konsep yang lama tentang Mesias.
Makanya pada saat kapan mereka sadar? Pada saat Yesus memecahkan roti. Artinya roti itu harus terbagi-bagi dan terpecah. Bukan seperti konsep selama ini Mesias yang mereka pikirkan. Nah, itu pesan yang mau disampaikan, ya. Yang kedua, kenapa Yesus kok malah mengatakan kitab nabi-nabi dan Taurat kan? Justru itu yang disebut dengan tafsir teologis biblis atau lebih tepatnya alegoris, bahwa perjanjian baru itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Ya, jadi perjanjian lama itu tergenapi dalam perjanjian baru. Nah, Yesus dengan mengatakan seperti itu ingin mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi dan Taurat itu merujuk pada pribadiku. Ya, sedangkan kalau orang-orang Israel yang tidak percaya pada Yesus, perjanjian lama ini yang mereka nubuatkan baik dalam Taurat dan kitab para nabi itu merujuk pada Mesias, bukan pada Yesus. Dan Mesias menurut mereka itu bukan Yesus, entah kapan, mereka sampai sekarang masih nunggu. Nah, kita justru percaya dengan Yesus mengatakan, tadi yang kamu sampaikan itu betul banget, bahwa yang disampaikan Taurat dan kitab nabi-nabi itu aku. Nah, alegorisnya adalah Yesus sebagai pribadi yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan disinilah iman kita semakin diteguhkan. Semoga menjawab ya. Thank you ya. Satu lagi ya. Ngantuk kayaknya dia nih. Malam kok. Mau tanya nih kok. Kan tadi Koko pernah tadi ada mention kayak kalau misalkan kita kayak sering-sering bantu orang, ibaratnya kayak tadi traktir makan, nanti orang tuh bakal jadi malu gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya konteksnya kayak orang tuh nggak tahu malu gitu? Apa kita harus membantu dia terus gitu? Iya. Kenapa gitu kok? Maka ada yang dikenal dengan istilah diskreta caritas, kasih yang bijaksana. Kasih itu belum sampai benar-benar menolong kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan. Ya, diskreta caritas. Maka nanti akan ada satu titik di mana kita merasa orang ini atau teman kita harus diomongin agar mentalitasnya bukan mentalitas yang selalu minta ditraktir. Ya, kalau kita misalkan, ini contoh konkret aja ya. Kita buat acara. Saya minggu lalu barusan pulang dari Balikpapan, bawa retret penyembuhan luka batin. Yang bagus dari mereka, saya kagum, dan kita di Jakarta harus belajar, pada umumnya ya, nggak semuanya. Mereka konsisten sekali. Yang di bawah 18 tahun tidak diterima. Yang di atas 35 tahun dan sudah menikah tidak diterima. Jadi usia mereka itu usia OMK, 18 sampai dengan 35 tahun. Ada yang daftar usia 17 tahun mereka tidak terima. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang, lo kok nggak terima sih? Kan kasihan. Ya kan? Kan dia mau ikut. Nggak apa-apa lah cincai beda 1 tahun. Ya kan? Nah, itu kasih. Tapi tidak disertai dengan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terima yang 17 tahun, maka mungkin materinya nggak cocok dengan dia. Sehingga justrunya bukan membantu dia untuk sembuh, tapi tambah bingung. Nah, maka diskreta caritas itu perlu untuk kita, agar kita dapat mengasihi orang lain dengan bijaksana. Ada orang yang minta-minta, mohon maaf, pengemis di jalan. Saya nggak pernah kasih teman-teman. Paham ya? Mungkin kalau misalkan caritas aja, kasih saja, itu kita akan berikan, betul nggak? Karena kita punya kasih. Tapi harus disertai dengan caritas diskretanya. Caritas kan kasih ya, diskreta. Harus disertai dengan kebijaksanaannya. Kalau saya kasih, maka akan menjadi kebiasaan. Dan itu akan selalu ada, terpola dengan orang-orang yang lainnya. Saya juga belajar dari istri saya. Mohon maaf teman-teman, ada pemulung. Kita nggak pernah kasih uang. Yang kita kasih makanan dan pakaian. Karena kok kasih uang, mohon maaf, nanti dia nggak mau mulung lagi, nggak mau kerja lagi, minta-minta mentalnya. Makanya pentingnya kita punya diskreta caritas, kasih yang bijaksana. Tidak hanya kasih saja, tapi juga ada kebijaksanaan di dalamnya. Semoga menjawab ya. Thank you ya. Thank you. Sudah ya teman-teman ya. Oh ya udah terakhir ya. Kasihan online karena baru 1 tadi ya.
Oh, ini dari Oh ini pertanyaan satu tapi A, B, C ya? dari teman-teman di online Adi Wibowo. Kadang penderitaan datang dari pihak luar atau orang lain yang mengakibatkan kita menderita dan kita merasa tidak adil serta mengharapkan keadilan Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa melihat dan memaknai penderitaan ini karena bukan sumber dari pribadi itu sendiri. Bentar kok, lanjutannya. Penderitaan kadang diidentikan dengan dosa dan kutuk yang juga katanya berasal dari zaman nenek moyang. Apakah memang terkait dengan dua hal tersebut? Soalnya banyak terlihat macam di... Ini bacanya apa nih, Det? Oh, video-video sekarang ini. Oke, saya langsung jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Bowo ya. Adi Wibowo. Adi Wibowo. Wibowo. Ari Wibowo, oh bukan, Adi Wibowo. Yang pertama, yang kedua langsung ya, karena yang kedua bisa langsung dijawab. Kalau konsep perjanjian lama, penderitaan itu selalu dihubungkan dengan dosa. Paham ya teman-teman ya? Sampai muncullah tokoh Ayub. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Allah pun bisa menderita. Jadi konsep penderitaan itu berhubungan langsung dengan dosa dipatahkan dalam kisah Ayub. Jadi tidak ada kaitannya penderitaan dengan dosa. Tapi dosa itu hampir selalu mendatangkan penderitaan. Paham ya? Ya, jadi dosa itu mendatangkan penderitaan. Tapi penderitaan tidak selalu datang dari dosa. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Teman-teman ingat ya, Allah tidak pernah mau manusia itu menderita. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Saya ulang sekali lagi ya. Allah tidak pernah mau manusia itu menderita. Tetapi ada misteri-misteri kehidupan yang tidak bisa kita jelaskan dan kita yakini bahwa itu cara Tuhan membuat kita semakin dimurnikan. Jelas ya teman-teman ya. Seperti yang saya alami sekarang, itu misteri. Dokter pun gak tahu penyebab istri saya pecah air ketuban kenapa. Sampai sekarang juga misteri. Saya juga gak mau cari tahu buat apa. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa dijelaskan. Ini misteri. Ini bukan kesalahan istri saya. Ini bukan kesalahan dokter sebelumnya. Bukan. Ini gak tahu kenapa bisa terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan ini. Ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Jelas ya teman-teman ya. Nah sesuatu inilah yang harus saya cari tahu. Apa yang Tuhan inginkan melalui penderitaan ini. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah mengenai penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Maka ada 3 jenis salib. Yang pertama, salib karena kebodohan diri sendiri. Yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh kebodohan dan kesalahan diri sendiri. Tadi saya udah kasih contoh ke depan, mengendarai sepeda motor, nggak pakai helm, jatuh, kena trotoar, bocor kepalanya. Itu penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan diri sendiri. Yang kedua itu salib Simon dari Kirene. Nah ini salib yang diakibatkan oleh orang lain. Penderitaan yang diakibatkan oleh orang. Simon Kirene kan lagi apa-ngapain kan? Tiba-tiba disuruh sedadur Romawi untuk memikul salib Yesus kan? Ini sama. Kita nggak tahu apa-apa harus mengalami penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Ya, dan yang ketiga adalah penderitaan atau salib yang Yesus pikul. Nah ini misteri. Makanya kan Yesus bilang, kalau engkau ingin ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku, sang kuli. Maka pikullah salib yang Tuhan Yesus pikul, yaitu jalan penderitaan via dolorosa. Meskipun Tuhan tidak mau kita menderita. Dan ini lagi-lagi sebuah misteri. Dan misteri itu hanya bisa dijalankan dengan iman. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Misteri kehidupan hanya bisa dijalankan dengan iman. Karena kalau kita nggak punya iman dan pengharapan, maka kita akan putus asa dan bunuh diri. Seperti barusan terjadi mahasiswi di Universitas Ciputra.
yang terjun dari lantai 22. Karena tidak melihat penderitaan itu dengan kacamata iman. Maka kita butuh iman untuk menghadapi kenyataan misteri kehidupan yang kita nggak pernah tahu kenapa itu terjadi. Paham ya teman-teman ya? Nah, penderitaan yang karena orang lain, terimalah itu seperti Simon dari Kirene yang menerima harus memikul salib dari para serdadu Romawi. Dan kita percaya bahwa salib itu akan membawa kita kepada puncak Kalvari. Semoga menjawab ya. Jadi terimalah salib meskipun kita tidak tahu dan tidak pernah menyangka bahwa itu yang akan kita alami. Terakhir teman-teman sebagai penutup, saat anak saya sakit, anak saya itu kan diambil cairan belakang. Diinfus, diambil darahnya. Pertanyaan saya, pada saat saya melihat anak saya diambil darahnya oleh suster, anak saya nangis, saya diam aja atau saya berteriak pada susternya, "Suster, jangan dong, sakit anak saya." Apa yang saya lakukan? Diam saja atau marah kepada suster? Hah? Apa? Diam saja kan? Kenapa saya diam aja? Ini ngomongin prosedurnya. Kenapa saya diam aja? Yes, karena saya tahu bahwa itu demi kebaikan anak saya kan. Itu bagian yang harus dilewati kan. Benar nggak teman-teman? Kalau yang nyuntik Mega saya marah. Lu ngapain Mega? Paham ya teman-teman ya? Iya kan? Karena waktu itu yang nyuntik adalah suster, yang ambil darah suster adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak saya. Dan saya tahu itu demi kebaikan anak saya, maka saya diam. Meskipun hati saya terluka enggak? Hati saya tersayat enggak? Hati saya sedih enggak melihat anak saya nangis, menahan kesakitan dan darahnya diambil? Sedih enggak? Tersayat teman-teman, sakit. One day kalau Anda sudah menjadi orang tua tahu betapa menderitanya saat kita melihat anak kita dirawat di rumah sakit. Tapi kenapa saya diam aja? Saya diam aja bukan berarti saya nggak melakukan sesuatu, paham? Saya diam aja karena saya percaya itu mendatangkan kebaikan bagi anak saya. Saat penderitaan itu terjadi, saat kita menangis, saat kita benar-benar kecewa dengan kehidupan, Allah di surga itu melihat kita dan Dia tidak sedang diam saja. Dia juga terluka, Dia juga menangis, Dia juga sedih. Tapi Dia diam saja karena Dia tahu penderitaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita doa bersama ya teman-teman ya. Kita pejamkan mata, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karena malam ini kami boleh belajar bersama dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbukaan. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir malam ini. Mereka begitu rendah hati, mereka mau meluangkan waktu hari Senin malam ini di tengah kesibukan mereka sepanjang hari bekerja. Semoga apa yang kami terima pada malam hari ini benar-benar membuat kami semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati perjuangan, penderitaan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Dan semoga kami boleh ikut ambil bagian dalam karya keselamatan, berani untuk meninggalkan kenyamanan, berani untuk hidup di dalam penderitaan yang membawa kami semua kepada kemuliaan surgawi. Kau berkati teman-teman dari Panen, semoga mereka terus memiliki semangat agar Panen boleh terus ada, memberkati jiwa-jiwa orang muda yang datang sebagai keluarga kedua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita selalu dalam Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan Panen, mungkin ngobrol, fellowship, ada juga mungkin yang akan pulang ke rumah. Berkati sisa waktu kami hari ini agar kami boleh menutup hari dengan doa dan penuh ucapan syukur. Ini doa yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you ya teman-teman ya. Terima kasih.